Dear Solskjaer, jangan mainkan Lindelof sebagai bek kanan lagi. Legenda Manchester United Paul Scholes mengkritik keputusan Ole Gunnar Solskjaer yang memainkan Victor Lindelof sebagai bek kanan di laga kontra Leicester City. Setan Merah gagal meraih kemenangan di markas Leicester City Sabtu 26 Desember 2020. Kedua tim harus puas berbagi angka setelah bermain 2-2 di King Power Stadium. Solskjaer punya alasan kuat memainkan Lindelof sebagai bek kanan. Aaron Wan-Bissaka mengalami cedera dan Brandon Williams tak masuk skuad. Lindelof tidak menunjukkan performa terbaiknya di posisi bek kanan. Ia terlihat kesulitan beradaptasi dengan peran barunya. Pemain asal Swedia itu kemudian harus ditarik keluar karena mengalami cedera punggung pada menit 66. Posisinya kemudian digantikan Axel Tuanzebe. Scholes sama sekali tidak terkesan eksperimen Solskjaer tersebut. Menurutnya Lindelof sangat tidak cocok bermain sebagai bek kanan. Saya pikir Lindelof di bek kanan, saya tak berpikir kita akan melihat ini lagi, kata Scholes kepada BT Sport. Saya harap kita tidak melihat itu lagi, harus ada opsi lebih baik dibandingkan itu. Scholes merasa Solskjaer harus berani dalam memilih pemain terbaik untuk setiap pertandingan. Dia menyarankan Edinson Cavani dan Paul Pogba seharusnya bermain sejak menit awal ketimbang masuk dari bangku cadangan. Scholes berharap Solskjaer bisa meniru Josep Guardiola yang selalu memainkan pemain terbaiknya saat menangani Barcelona meski dihadapkan pada padatnya jadwal pertandingan. Tim-tim terbaik memainkan tim terbaik. Lihat tim Barcelona besutan Pep. Ia tak pernah membuat perubahan, tidak pernah meninggalkan siapapun dan mereka memainkan 60 pertandingan semusim. Itulah yang Anda inginkan, tandasnya. Manchester United jalani jadwal padat, Bruno Fernandes malah happy. Playmaker Manchester United Bruno Fernandes mengaku tidak keberatan dengan jadwal berat yang dijalani timnya. Ia malah mengaku senang bisa memainkan banyak pertandingan. Sejak akhir November kemarin, United menjalani jadwal yang sangat padat. Setiap pekan mereka minimal memainkan 2 pertandingan. Situasi ini berlanjut hingga awal Januari nanti. Ini dikarenakan Manchester United aktif di beberapa kompetisi seperti Liga Eropa, Premier League, dan Carabao Cup. Fernandes mengaku tidak keberatan bermain di jadwal yang sangat padat ini. Saya rasa ketika Anda masih kecil, Anda selalu bermimpi untuk bermain bola sepanjang hari tanpa henti, ujar Fernandes kepada MUTV. Menurut Fernandes, jadwal padat ini bukan sebuah kendala. Ia menilai bahwa jadwal yang padat ini membuat ia lebih bersemangat untuk bermain. 3 pertandingan dalam jarak yang berdekatan itu memiliki intensitas yang besar. Intensitasnya jauh lebih tinggi ketimbang saat Anda masih anak-anak. Tapi itu bukan masalah. Jika Anda mendapatkan bermain di 3 pertandingan dalam jarak yang berdekatan, tidak peduli siapa yang kami hadapi, maka kami akan memberikan yang terbaik. Pada kesempatan ini, Fernandes mengaku senang melihat progres timnya. Ia menilai timnya sudah semakin mengenal satu sama lain, sehingga ia yakin MU akan semakin ciamik di beberapa pekan ke depan. Manchester United akan memainkan laga kandang di pekan ke-16 EPL. Mereka akan menjamu Wolverhampton di Old Trafford pada hari Rabu, 30 Desember dini hari nanti. Bobol Leicester, Marcus Rashford resmi masuk jajaran striker elit Manchester United. Sebuah pencapaian apik dibuat Marcus Rashford pada laga melawan Leicester City kemarin malam. Sang striker resmi masuk dalam jajaran striker elit yang dimiliki Manchester United. Manchester United bertandang ke King Power Stadium pada laga Boxing Day. Mereka mencoba untuk mencuri kemenangan di kandang Leicester City tersebut. Pertandingan itu berakhir dengan skor 2-2. 2 gol MU yang dicetak Marcus Rashford dan Bruno Fernandes berhasil disamakan oleh Harvey Barnes dan Jamie Vardy. Gol yang dicetak Rashford di laga itu merupakan sebuah milestone yang apik karena ia resmi masuk dalam jajaran striker elit MU. Gol Rashford ke gawang Leicester City itu spesial karena gol itu merupakan gol ke-50-nya di ajang EPL. Semenjak Rashford dipromosikan ke tim utama MU di tahun 2016 silam, ia sudah mencatatkan total 50 gol di ajang EPL.
Secara total, ia sudah membuat 80 gol bagi Manchester United di semua kompetisi. Yang membuat Rashford resmi masuk dalam jajaran striker elit MU adalah ia pemain termuda ketiga sepanjang sejarah MU yang berhasil mengemas total 50 gol di EPL. Ia berhasil mengemas 50 gol di usianya yang menginjak 23 tahun dan 56 hari. Ia hanya kalah dari dua penyerang top MU dalam mencapai 50 gol di usia yang sangat muda. Rashford akan kembali menjadi andalan Solskjaer pada tengah pekan nanti. Sang striker diharapkan mencetak gol saat MU menjamu Wolverhampton di Old Trafford. Fungsi Edinson Cavani di Manchester United ternyata bukan cuma pencetak gol saja. Sejak sebelum bergabung dengan Manchester United, Edinson Cavani selalu dikenal sebagai penyerang yang menjanjikan banyak gol. Namun ternyata fungsinya tak hanya sekedar menjadi penjebol gawang lawan semata. Cavani resmi bergabung dengan The Red Devils pada bursa transfer musim panas lalu. Pria berkebangsaan Uruguay tersebut direkrut secara gratis, mengingat kontraknya bersama PSG telah lama usai. Sejauh ini Cavani sudah mencatatkan 4 gol dari 13 penampilannya di semua kompetisi. Angka yang cukup wajar, mengingat dirinya lebih sering bermain sebagai pengganti ketimbang starter. Dan pada Sabtu 26 Desember kemarin ia mencatatkan assist pertamanya di bawah asuhan Ole Gunnar Solskjaer. Torehan tersebut dibukukan ketika Manchester United bertemu Leicester City di ajang Premier League. Cavani bermain sebagai pengganti dalam laga yang digelar di King Power Stadium tersebut. Cavani mampu beradaptasi dalam permainan dengan cepat dan turut terlibat dalam proses terciptanya gol yang dicetak Bruno Fernandes. Torehan tersebut mengundang pujian, salah satunya datang dari Marcus Rashford selaku rekan setimnya di Manchester United. Katanya Cavani memberikan dimensi yang berbeda kepada tim. Dia adalah pemain papan atas, sangat berkualitas dan saya pikir dia telah memberikan kami dimensi lain yang berbeda dari apa yang sudah ada di dalam tim, ujarnya kepada MUTV. Bagus bisa bermain dengan dia dan melihatnya mencetak gol serta assist. Penting buat siapapun strikernya dan kami harus mempertahankan apa yang sudah kami lakukan, lanjutnya. Sayangnya Manchester United gagal meraih kemenangan di laga tersebut. Gol bunuh diri yang dicetak Axel Tuanzebe membuat pertandingan berakhir dengan skor seri 2-2. Gol Leicester lainnya dicetak Harvey Barnes.